diri. Salam juara, sahabat motivator. Konon Muhammad Ali, sang petinju legendaris, sangat membenci saat-saat latihannya. Tetapi kemudian dia menyadari, jangan berhenti. Berlatihlah sekarang dan nikmati sisa hidupmu sebagai seorang juara. Punya goal impian yang besar, berarti tugas kita adalah kita buat jadi satu milestone, satu demi satu, sehingga kita tahu apakah kita sudah di right track, kita sudah di jalur yang tepat atau belum untuk capai ke gajah yang besarnya tadi. Halo, nama saya Putra Lengkong. Saya adalah seorang pembicara seminar trainer di Indonesia. Kembali kita berjumpa kembali para sahabat juara dan para klien-klien juara. Kali ini karena saya inginkan sharing sesuatu yang bermanfaat dan berguna untuk para sahabat dan klien semua. Dalam rangka launching buku terbaru ketiga saya yang judulnya Strategi 3M. Jadi kalau buku pertama saya judulnya adalah Koleksi Game Seru, dan ini sudah dicetak berkali-kali dan menjadi bestseller di toko buku terkemuka. Kemudian buku yang kedua adalah buku tentang 9 prinsip kesuksesan sang juara, menceritakan tentang bagaimana juara atlet bulu tangkis kita mencapai atau meraih juara All England 3 kali berturut-turut, atau dengan kata lain kita kenal sebagai hat-trick dari tahun 2012 hingga 2014. Dan kali ini adalah buku terbaru ketiga saya yang judulnya Strategi 3M. Teman-teman banyak bertanya, kenapa sih dikenal dengan nama 3M? Apakah 3M itu artinya 3 miliar? Nah, jawab saya, bukan hanya sekedar 3 miliar yang bisa Anda peroleh, tapi bahkan berkali-kali lipat dari jumlah tersebut bisa Anda peroleh. Karena apa? Karena buku ini ajarkan strategi untuk mencapai hal tersebut. Jadi 3M ini, 3M-nya adalah sebuah singkatan. M yang pertama adalah melipat gandakan penjualan Anda. M yang kedua adalah meningkatkan omset Anda. Dan M yang ketiga adalah mengembangkan bisnis Anda. Jadi kenapa buku 3M ini? Karena saya terinspirasi kembali pada tahun 2009 ketika saya memutuskan atau menjatuhkan pilihan untuk menekuni profesi sebagai seorang pembicara seminar dan trainer. Saat itu yang saya lakukan adalah saya coba-coba sendiri, saya trial dan error, saya usaha sendiri, dan ternyata setelah 1 tahun saya tidak mencapai hasil seperti yang saya harapkan. Nah, kemudian setelah itu saya baca sebuah buku yang sharingkan bahwa untuk sukses ternyata ketika Anda mencoba atau mengikuti atau bahkan belajar dari orang-orang yang sudah sukses dan terbukti proven di bidangnya, Anda bisa meningkatkan kesempatan Anda untuk sukses hingga 98%. Saat itulah saya memutuskan kenapa tidak saya cari seorang mentor, dan untunglah saya menemukan mentor tersebut. Nah, buku ini adalah sumbangsi saya untuk para sahabat juara dan klien juara semua yang mungkin saat ini sedang berusaha mencoba-coba sendiri, cari tahu sendiri, lakukan trial dan error sendiri. Dan saya sarankan, rekomendasikan buku ini kepada para sahabat juara dan klien juara. Karena apa? Anda punya pilihan. Anda punya pilihan mau coba-coba sendiri, mau usaha sendiri, mau trial dan error sendiri.
dan bisa jadi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Lalu di situ Anda sudah keluar uang, Anda sudah berinvestasi tenaga, Anda sudah taruh waktu Anda di situ, dan hasilnya tidak seperti yang Anda harapkan. Atau teman-teman, sahabat juara, klien juara, Anda punya pilihan. Anda bisa memiliki buku strategi 3M ini, karena buku strategi 3M ini berisikan 34 strategi dan tips yang sudah teruji dan sudah terbukti. Karena apa? Berdasarkan pengalaman saya sendiri belasan tahun di dunia pelatihan dan pengembangan, dan juga sebagai seorang praktisi bisnis, dan juga adalah merupakan hasil riset penelitian yang membuktikan bahwa strategi dan tips ini sudah teruji berhasil untuk melipat gandakan penjualan, meningkatkan omset, dan mengembangkan bisnis. Jadi para sahabat juara dan klien juara, Anda punya pilihan. Pilihlah yang bijak. Akhir kata, saya Putra Lengkong ucapkan sukses selalu untuk Anda. Sampai berjumpa di puncak kesuksesan kita masing-masing. Terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Di sini juga ada Dr. Tandean ternyata sudah masuk. Ini ada beberapa teman, ada Bapak dosen juga. Well, this is really nice. Terima kasih sudah hadir. Kita dalam kurang waktu 1 menit lagi kita akan memulai. Di sini juga sudah ada Coach Putra Lengkong yang siap membagikan. So 7.15 kita mulai ya. Jadi teman-teman yang di Instagram, halo teman-teman, yang di Facebook juga boleh bergabung ke Zoom. Itu meeting ID sama passcode-nya sudah saya kasih di Instagram. Silakan bergabung jika Anda ingin betul-betul belajar. Well, kita akan belajar tentang banyak hal ya. Jadi Coach Putra ini, saya sukanya panggil Coach. Kalau Coach, kalau kita menghargai seseorang dengan suatu posisi atau level, bahasa umumnya adalah kita bisa mengikuti jejaknya seperti itu. So, be ready. Saya encourage Bapak Ibu juga, saya sendiri sudah punya diary, buku, sudah siap mencatat, karena insight-nya bakal banyak sekali. Pengertian-pengertian, strategi-strategi juga akan banyak sekali. Nanti saya akan bagikan juga ini di Instagram saya di @ruby.p.b dan juga di @akselerasafety. Kita malam hari ini akan belajar soal strategi menjalankan dan mengembangkan bisnis, maupun kita untuk teman-teman yang masih di track karir menanjak terus, kita mau bagaimana menjalankan, mengembangkan produktivitas, kemampuan, skill dan sebagainya yang nanti akan dibagikan poin-poin pentingnya oleh Coach Putra. Ya, sedikit tentang Coach Putra Lengkong ini adalah beliau adalah CEO di Excellency Training Indonesia, pengembangan SDM. Tagline-nya beliau adalah Unleash Excellence Within You. Nanti akan dijelaskan oleh beliau, ya. Kemudian lebih enak kalau beliau langsung cerita langsung ya, Bapak Ibu. Jadi be ready. Saya udah sampai nyiapin buku nih untuk nyatat. Ya, saya perkenalkan sedikit. Jadi goal daripada kami melakukan webinar ini adalah salah satu dari komitmen kami, itu brand kami adalah Akselerasafety, dengan PT, legalitasnya adalah PT Mitra Jaya Profita, juga didukung oleh Faji Bronisnona. Ya, kami bergerak, memang Akselerasafety bergerak di bidang pelatihan, tapi lebih spesifik kepada bidang sertifikasi K3 dan juga ISO, International Standard Operational. Kemudian kami juga bergerak di bidang manajemen, lebih banyak kepada bagaimana membangun manajemen, bagaimana membangun branding, marketing, dan sebagainya. Selain itu kami juga bergerak di bidang distribusi alat kesehatan. Tujuannya adalah sebenarnya seperti ini. Semenjak adanya pandemi COVID, semua terdampaki, baik itu perusahaan besar, perusahaan kecil, tergantung volume.
kemudian mau itu personal, mau itu karyawan, mau itu wira swasta dan sebagainya, semua terdampaki, semua mengalami kendala dalam kondisi menyesuaikan. So kami punya komitmen untuk apapun yang kami dapatkan, apapun yang kami punya, kami mau berbagi, mau mendukung teman-teman seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu kami berikan webinar sharing session yang pematerinya luar biasa banget ya. Nanti beliau akan memperkenalkan diri langsung. Bobotnya berat banget. Bobotnya bukan berat banget sih. Bobotnya itu masif. Nah, saya revisi kata-kata saya. Bobotnya tuh masif. Jadi kalau teman-teman betul-betul pasang telinga, ini gurunya udah ready, saya sudah ready Mas, gitu. Oke. Yang terbaik adalah kalau muridnya sudah ready, gurunya masuk, itu akan jadi lebih baik. So, saya persilahkan untuk Coach Putra Lengkong masuk, yang nanti akan mungkin memperkenalkan diri lebih dalam, menjelaskan soal juga excellency.id atau excellency training Indonesia itu seperti apa, sehingga betul teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih mantap. So, dalam waktu kurang lebih 2 menit lagi kita akan mendengarkan presentasi dari Coach Putra. Oke, ini saya bantu teman-teman dulu untuk masuk ini. Ya, beliau adalah mindset coach di Olympian Emas Indo di Rio 2016, kemudian penulis buku, narasumber di TV, investor bisnis dan juga pebisnis ya. Kalau kita tahu investor dengan pebisnis itu berbeda, ada empat kuadran yang ada di Robert Kiyosaki ya, ada kuadran E, kuadran S, kuadran B, kuadran I, kuadran pebisnis dengan kuadran I itu berbeda, namun itu berkaitan dan sebagainya. Kemudian beliau adalah motivator, kliennya banyak banget ya, itu ada BRI, BCA dan beberapa BUMN yang lainnya. So, saya tidak mau perlu panjang lebar tentang Coach Lengkong, lebih enak kalau kita dengerin langsung daripada beliau sendiri. Hi Coach, thank you for coming, thank you for giving, thank you. Saya unmute dulu si Coach. I'm so happy, I'm so exciting. Teman-teman yang lain, halo guys, halo Coach. Mas Ruby, halo. ketemu lagi di sini. Kita ketemu lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Coach. Sudah diundang, Mas Ruby. Siap, Coach. Terima kasih banyak. Kami yang terima kasih banyak nih. Kami udah siap. Saya udah siap buku, Coach. Siap nyatet. Karena saya exciting. Ya. Ya, Mas. Ngomong tentang buku, saya ada buku 9 prinsip kesuksesan sang juara. Nah, nanti dia. Ini saya akan berikan kepada Mas Ruby. Yes. Nanti silakan. Siapa peserta yang dirasa oleh Mas Ruby berhak mendapatkan buku ini, silakan dibagikan ke beliau. Saya ada siapkan 1 buku. Tepat sekali Coach. Itu sebabnya nanti setelah Coach sharing, ya nanti kita itu ada apa namanya tanya jawab. Kita lihat aja fair enough. Ya. Siapa yang benar-benar mau belajar, kita kasih Coach. Gimana? Siap. Segitu. Oke. Saya siapkan dulu persiapannya. Saya masukkan ke Instagram Coach. Apakah kita mau juga live IG bareng? Saya kirim ya. IG yuk, ayo. Ya, siap. Oke. Siap. Mas Ruby sudah di Instagram? Sudah, saya sudah send juga ke Coach ini. Oh ya, ini nih, ya. Sudah ya? Ya. Nah, ini dia. Oh ya. Saya invite dulu. Oke, so teman-teman nanti bisa ikut. There we go. Ya, saya fokus. Sudah, Nah, hai. Teman-teman, akhirnya finally ya, kita bisa di Zoom, kita bisa di IG, tapi sayang sekali teman-teman yang di IG, kalau mau lihat slide-nya nanti masuk ke Zoom. Saya udah kasih itu ya, sudah buka meeting ID sama aksesnya, teman-teman bisa masuk, silahkan lihat di chat.
materinya mateng banget, materinya berbobot banget. So kalau mau belajar bener-bener belajar, kalau mau betul-betul mau lihat kan. So be ready guys. Ini ilmunya dalam. Nanti coach untuk slide-nya coach mau share atau dari saya coach? Nanti dari saya akan share. Siap. Mas Rudi, ya. Nanti slide-nya, nanti saya akan buatkan PDF-nya. Jadi sekiranya perlu, nanti saya akan titip sama Mas Ruby. Silakan. Kalau perlu didistribusikan, silakan. Thank you so much. Thank you so much, Coach. Jadi ini, oke, teman-teman pada masuk. Oke, nanti mungkin Coach boleh mulai share atau memperkenalkan diri, Coach. Karena saya jujur akan lebih baik kalau Coach nih, orangnya sendiri yang berbagi ya tentang pengalaman itu karena hidup. Tadi saya juga sudah putar video istilahnya apa perkenalan soal Coach, kemudian bisnisnya Coach sendiri, excellency.id dan sebagainya. So ini saatnya nih orangnya langsung kita undang untuk berbicara, untuk berbagi. Kita pasang telinga aja, tapi nanti habis presentasi baru kita tanya jawab. Silahkan Coach, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ruby. Yes. Selamat malam Bapak Ibu semua, selamat malam. Harus sehat dan semangat selalu. Amin, amin, amin. Ya. Perkenalkan secara singkat aja, 5 menit kurang lebih, saya akan memperkenalkan diri secara pribadi. Nama saya Putra Lengkong. Kalau Lengkong itu marga. Jadi kalau misalnya kayak Pak Pol Taksi Ride di sini, kira-kira kita bisa tebak beliau kemungkinan besar dari Medan. Ya. Kemungkinan. Ya. Nah, jadi Lengkong juga sama. Lengkong itu marga dari Manado. Oh, oke, I see. Ya. Ibu dari Manado, ayah dari Makassar. Wow. Oke. Nah, kalau Putra sendiri itu, konon menurut ayah saya, itu adalah sebuah singkatan. Jadi waktu usia 7 tahun, saya pernah protes ke ayah. Saya nanya ke ayah, ayah, kok kasih nama itu cuma kasih nama Putra aja? Putra itu kan anak laki-laki. Sedangkan saya anak laki-laki. Kok kasih nama Putra saja, gitu ya, Putra. Ya. Nah, ayah jawab, anakku itu sebuah singkatan. Oke. Jadi katanya, pu itu pusat. TE, jadi ada E-nya, T, tenaga. Rakyat. Jadi Putera, Pusat Tenaga Rakyat. Wow. Wow. Wow, itu massive banget, Coach. Really, I can say that. Oke, lanjut, Coach. Jadi begitu ayah jelasin arti namanya apa, baru oke, keren juga ternyata ayah. Nah, Oke. Ya, menarik. Oke, Coach. Apalagi, Coach? Kita siap mendengar pokoknya. Ya. Nah, kalau sampai saat ini memang profesi utama itu adalah sebagai seorang trainer dan coach. Jadi sama seperti di Accelera Safety, Accelera Institute. Ya. Kalau kami memang di training, pelatihan, sekaligus juga tidak berhenti sampai di pelatihan, tapi ada coachingnya. Jadi karena kalau teman-teman lihat, teman-teman baca, teman-teman searching di Google, kalau kita ngomong tentang coaching, itu banyak sekali manfaatnya. Jadi ternyata bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan performansi kerja, kemudian membuat orang lebih engage, dan lain sebagainya. Nah, jadi salah satu prestasi yang saya sangat bahagia sekali bisa bantu teman-teman pasangan atlet, Liliana Natsir dengan Tontowi Ahmad waktu itu, tahun 2016. Mereka bisa mencapai puncak prestasi olahraga di Rio de Janeiro. Ya, betul. Waktu itu salah satu prestasi mereka besar. satu-satunya pasangan Indonesia yang berhasil bawa pulang emas. Benar banget, Coach. Ya. Jadi itu coaching. Jadi kalau teman-teman mungkin bertanya apa sih beda antara training dengan coaching? Seperti yang teman-teman ketahui, kalau tadi saya dengar ada beberapa dosen, ada beberapa guru di sini. Nah, kalau training itu kan lebih kepada kita telling. Betul. Ya, kita memberitahu. Tapi kalau coaching itu questioning. Coaching itu bertanya. Coaching itu menggali. Coaching itu mencari tahu dari si coach sendiri. Betul.
Jadi itu berkaitan dengan tagline-nya Excellency, Unleash the Excellence Within. Jadi ternyata di dalam diri kita masing-masing itu sudah ada ternyata power, kekuatan, excellence-nya sudah ada. Nah, hanya kadang-kadang butuh orang lain yang bantu untuk kita sadar. Jadi setiap dari kita itu pasti punya blind spot. Nah, salah satu tugas coach di sini adalah membantu kita menyadari blind spot kita. Coach boleh jelasin dikit nggak? Blind spot itu apa kurang kira-kira, Coach? Ya, blind spot itu titik buta. Jadi misalnya contoh, saya kasih contoh aja, kalau dari pasangan bulu tangkis, kalau si Tontowi Ahmad, kita kenal sebagai Owi, kalau dia main bulu tangkis, dan ketika ternyata dia salah, melakukan kesalahan, nah, ternyata kesalahannya itu bisa beruntun. Jadi akhirnya 3-5 bola itu bisa diambil oleh lawan. Itu yang namanya titik buta, dan itu tidak disadari oleh Owi. Nah, jadi salah satu tugas coach adalah menyadarkan Owi bahwa Owi, jadi ketika lain kali kamu melakukan kesalahan, kamu perlu melakukan sesuatu. Jadi supaya jangan sampai 3-5 bola bisa direbut oleh lawan. I see. Jadi kita sebut sebagai blind spot, titik buta. It's true. Jadi kalau bahasa umum mungkin orang mengatakan kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang kita sendiri nggak sadar. Jadi misalnya contoh kalau kita presentasi sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, sebagai seorang trainer, kadang-kadang kita nggak sadar. Misalnya ketika kita presentasi, kita cuma lihat satu sisi. I see. Sampai akhirnya ketika diputarkan kembali rekaman videonya, baru si trainer, guru, dosen tadi, oh iya, kok saya cuma ngelihat sisi kanan misalnya. Saya nggak pernah melihat sisi kiri. Padahal kasihan, mahasiswa di sebelah kiri juga perlu diperhatikan. Nah, itu secara sederhana yang kita sebut sebagai titik buta. Nice. Very nice, Coach. Apalagi Coach yang bisa kira-kira, kalau kami betul, di Aksara Safety itu sendiri kan kami lebih kepada pelatihan dan sertifikasi, right? Kami satu arah karena di kompetensi itu kan kalau melihat visi dan misi presiden kita kan 3 ya. Dalam satu kompetensi itu ada SKA, ada skill, ada knowledge, ada attitude. Nah, memang betul di training itu kita SKA memang ada semua karena kita tatap muka, tapi memang agak terkendala dengan COVID ini kita harus dengan webinar seperti ini. Di sini Dr. Tandian Arif juga ada rekan saya, beliau dari Panti Rapih juga, beliau juga orang yang sering jelaskan soal kondisi seperti ini. Beliau ada trainer juga, di sini juga ada Pak Samrat, halo. Beliau adalah tim daripada Aksara Safety juga, ya salah satu pemegang dan owner juga, ya. Kemudian kami menyadari memang bahwa saat training, kebanyakan saat saya evaluasi, training habis itu sudah hilang. Nah, kira-kira di excellency.id itu websitenya ya. Kalau untuk Coach Putra itu Instagramnya adalah @puteralengkong ya, sudah saya share. Kemudian untuk di training Excellency Training Indonesia ini sendiri, Coach, yang dibagikan atau skill atau knowledge atau attitude yang dikembangkan daripada sumber daya sumber ini, baik dari sisi organisasi grup ataupun perseorangan, itu apa, Coach? Misalnya kalau kami K3, ISO, kalau di Excellency Training Indonesia ini apa, Coach, kira-kira? Oke. Baik. Kalau di Excellency Training Indonesia, kami menekankan metodologinya yang kami pakai itu adalah NLP, Neuro Linguistic Programming. Jadi kalau ditanya NLP itu apa? NLP singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Neuro itu saraf, pikiran. Linguistik itu bahasa. Programming itu pemrograman. Jadi bagaimana kita memprogram pikiran-pikiran kita lewat bahasa yang kita pakai. Nah, kira-kira menjelaskannya begitu. Jadi kira-kira kalau kita belajar tentang NLP, NLP itu seperti ibarat manualnya manusia berpikir dan berperilaku. Jadi misalnya contoh kalau kita gunakan di dalam penjualan, kenapa orang cenderung untuk memilih suatu produk tertentu. Nah, itu kita bisa cari tahu cara kerjanya seperti apa. Kemudian misalnya saya ingin mencontoh Mas Ruby. Ya. Ketika ngomong sama Mas Ruby orangnya pede nih. Ya. Nah,
NLP bisa saya pakai untuk memodel rasa percaya dirinya Mas Ruby. Nah, itu kita bisa pakai seperti itu cara kerjanya. Berarti ini juga memang NLP juga ini banget sih coach, ya lagi rame, memang lagi booming banget. Saya juga dulu saya di Pertamina coach. Anyway, saya hampir 7 tahun di Pertamina dan itu memang cukup booming di kami. Nah, boleh jelasin lebih lagi nggak coach sebelum masuk ke nanti slide atau materi coach bagikan? Ya, jadi kalau ngomong tentang NLP itu balik lagi kepada masing-masing penggunanya atau masing-masing praktisinya mau menggunakan untuk apa. Secara umum, saya menggunakan NLP, Neuro Linguistic Programming, adalah untuk memodel orang. Jadi misalnya katakanlah orang itu ketika membuat suatu keputusan kok sangat cemerlang. Orang itu ketika membuat suatu keputusan kok sangat tajam. Dia bisa membaca tren. Nah, jadi sebenarnya ketika dia membuat keputusan tersebut, saya bisa pelajari cara kerjanya seperti apa. Dan saya bisa gunakan hal tersebut untuk memodel. Misalnya saya melihat Mas Ruby orangnya disiplin. Nah, saya bisa mengcrack, saya bisa cari tahu dari Mas Ruby bagaimana sih caranya supaya Mas Ruby menerapkan apa supaya disiplin. Nah, ketika saya tahu pola-polanya atau pemikirannya Mas Ruby atau perilakunya Mas Ruby tersebut, nah saya bisa memodel hal tersebut. Nah, jadi saya menggunakan NLP untuk memodel excellency dari seseorang. Nah, kalau aplikasinya banyak sekali. Saya misalnya bisa menggunakan NLP untuk berkomunikasi, untuk membangun relasi. Jadi misalnya katakanlah salah satu contoh yang paling mudah itu adalah membangun kemiripan. Nah, jadi di NLP belajar bahwa ketika kita membangun kemiripan yang cukup dengan seseorang, akan membuat orang lain tersebut itu merasa nyaman. Merasa suka. Nah, jadi ketika kita menggunakan itu, akan membuat relasi atau komunikasi jadi lebih baik. Coach, ini penting banget berarti bagi teman-teman yang di Instagram ya, yang di Facebook. This is really interesting and this is really important untuk teman-teman pebisnis, teman-teman yang mau track karirnya. Jadi ada entrepreneur ya, seperti saya, Coach Putra, ini adalah entrepreneur juga karena beliau investor juga ya. Tapi buat teman-teman yang intrapreneur, ini teman-teman yang tidak masuk dalam membangun usaha sendiri, tapi mereka tuh di track karir yang nanti dipersiapkan di posisi tertinggi di perusahaan. This is really important karena apa yang Coach Putra bagikan juga saya sudah sempat dengar sedikit dari salah satu coach juga yang hipnoterapis juga. Cuman waktu itu belum sempat lebih dalam. Nah, ini saya percaya Coach Putra sampaikan tentang NLP ini sangat mendukung dengan tema malam ini, which is bagaimana menjalankan dan mengembangkan atau strategi menjalankan dan mengembangkan bisnis, terutama UMKM ya. Kita butuh kreativitas banget, dan juga untuk teman-teman yang intrapreneur yang lagi jenjang karirnya naik, yang ada tuh beberapa teman saya juga yang mimpinya coach itu memang carinya itu posisi direktur atau direksi. Memang mimpinya dia di sana, bukan di wira swasta seperti itu. Nah, ini dalam banget. Nanti saya percaya Coach Putra akan lebih mengembangkan, lebih mendalami ya untuk kedepannya, untuk tentang NLP. Teman-teman yang di perusahaan, yang dosen, itu monggo dicermati baik-baik. Satu pertanyaan lagi Coach dari saya sebelum nanti Coach bagikan. Habis ini waktu dan tempat punya Coach deh, pokoknya itunya. Cuma satu pertanyaan, Coach, dari Excellency Training ID, Excellency Training Indonesia, itu pasarnya siapa saja, Coach? Oke, jadi pasar kita memang lebih kepada korporasi-korporasi, karena kita memang menyasar kepada perusahaan-perusahaan. Ya. Jadi fokus kita itu adalah lebih kepada B2B, business to business. Nah, untuk teman-teman yang retail, untuk kelas-kelas publik, nah, itu kami lebih memilih, kami berkolaborasi dengan teman-teman training provider. Nah, jadi kami yakin bahwa masing-masing punya pangsa pasar masing-masing. Jadi kadang-kadang ada training provider memang kuat untuk kelas publik. Nah, jadi kalau memang kelas publik, kita berkolaborasi, kita bekerja sama dengan teman-teman, karena kita tahu masing-masing punya seperti tadi excellency-nya masing-masing, kekuatannya masing-masing. Mungkin mereka punya banyak sekali database perorangan, mereka punya akses database perorangan dan lain sebagainya. Nah, jadi daripada alih-alih berebut di sana untuk publik, nah, mengapa tidak berkolaborasi? Jadi kami memang lebih fokus, dan fokus kami itu adalah lebih kepada
80-90% adalah lebih kepada perusahaan-perusahaan, baik perusahaan swasta ataupun BUMN, pemerintah nasional maupun multinasional. Baik, ya saya juga sebelum ini saya sudah research dulu, pelajari Coach Lengkong. Anyway, Coach Lengkong, Putra Lengkong ini, Coach Putra ini adalah saya kenal beliau itu dari salah satu teman saya, teman dekat saya yang juga adalah temannya Coach Putra. Seperti itu ya, yang saya tidak perlu sebutkan namanya ya, teman-teman yang di Instagram boleh join ke Zoom ya. Jadi saya kenal beliau dan tentu dari situ saya banyak belajar. Saya mengikuti beliau di Instagram beliau, saya mengikuti beliau di website juga excellency tulisannya Indonesia excellency.id. Di situ juga saya udah lihat semua klien-kliennya beliau, baik itu korporat, baik itu perorangan. Nah, beliau tadi menekankan kepada beliau lebih fokus dengan Excellency Training Indonesia ini kepada korporasi ya, kepada korporasi. Nah, Coach, kenapa korporasi itu harus ikut coaching, training, mentoring, terutama mentoring ya? Itu ada beberapa level di dalam kepemimpinan, teman-teman yang menuju kepemimpinan, mau di wira swasta, terutama pebisnis jelas, atau teman-teman yang masuk di karir manajerial, di direksi, itu ada beberapa tipe jenjang kepemimpinan untuk melatih mencapai kepemimpinan. Itu ada namanya teaching, kemudian naik level training, kemudian naik coaching, mentoring, ada advocating. Advocating ini adalah bagian daripada kita menyemangati. Kalau teaching sampai coaching itu merupakan bagian di si mentor atau coach yang membantu untuk naik level. Jadi teaching biasanya memang dia tidak punya knowledge apa-apa dan sebagainya, terus dibagikan, kemudian di training, di coaching, dan di mentoring. Nah, Coach Putra Lengkong juga ini sampai mentoring ya, Coach ya? Ya, betul. Ya, sampai mentor. Nah, Coach, mentoring itu kan berarti touch personal life juga. Maksudnya ada yang di-touch, ada yang dibantu. Kenapa perusahaan itu kenapa nih perusahaan, bahkan saya bisa bilang, wajib ikut coaching, mentoring, bahkan training yang dari Excellency Training ID, Coach. Oke, jadi kalau kita ngomong tentang mentoring itu tepat sekali, karena kalau kita ngomong tentang mentoring, itu harusnya mentoring dilakukan oleh orang yang lebih expert, orang yang punya wawasan, orang yang punya pengalaman. Jadi dalam hal ini, kalau dia sebagai seorang atasan, dia wajib mengetahui atau mengikuti prinsip-prinsip tentang mentoring. Karena ketika dia tahu tentang prinsip-prinsip mentoring yang tepat, dia bisa mementor mentinya atau timnya supaya bisa sama seperti dirinya. Jadi memang penting sekali sebagai seorang atasan untuk memiliki keterampilan mentoring dan coaching. Kemudian kalau kita ngomong tentang coaching, kadang-kadang seperti tadi kalau kita telling, bisa jadi kalau kita telling, coach kita akan mengatakan, coach, itu kan beda, itu kan zaman dulu, zaman sekarang nggak seperti itu lagi. Nah, jadi kadang-kadang kenapa perlu mengetahui juga atau mengikuti keterampilan berkaitan dengan coaching, karena coaching itu sebenarnya kan menggali dari si coaching-nya sendiri untuk mendapatkan solusi yang sebenarnya dia butuhkan. Jadi misalnya, nah, kalau sebagai seorang atasan, saya tidak menguasai ilmu coaching, saya akan ngomong seperti begini. Udin, besok kamu harus datang tepat waktu. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, saya potong uang makannya. Nah, itu namanya memberitahu, telling. Nah, tetapi kalau kita sebagai seorang coach, yang kita lakukan adalah, kita akan ngomong kepada si Udin, saya lihat kamu datangnya terlambat melulu. Dan saya tidak ingin itu terjadi berulang kali. Nah, menurut kamu, bagaimana caranya supaya besok kamu bisa datang tepat waktu? Nah, jadi yang akan memikirkan jawabannya adalah si Udin sendiri. Nah, jadi ketika si Udin yang memikirkan jawabannya, yang terjadi adalah si Udin akan punya tanggung jawab. Karena jawaban tersebut datangnya dari yang bersangkutan. Betul. Jadi memang betul, seperti kata Mas Ruby tadi, bahwa sebagai seorang leader, sebagai seorang atasan, perlu mengetahui atau menguasai prinsip-prinsip teaching, training, coaching, mentoring, advocating untuk membantu supaya yang bersangkutan bisa menjalankan perannya lebih optimal.
This is really massive. Ini masif banget sih coach. Ini aku siap dengerin deh. Pokoknya teman-teman, Bapak Ibu semua siapin telinga, siapin catatan ya. Ini saya udah kursus training seminar itu sudah lebih dari 19 kali coach tentang ini, tapi saya masih banyak sekali belajar. And every time kita bisa tahu ya ukur kemampuan kita. Setiap coach buka suara, buka mulut gitu, ada suara, ada knowledge yang disampaikan. Itu di sini saya tuh kayak means that saya tahu kapasitas saya harus upgrade lagi. Ini kayak makanan berat bagi saya, tapi saya juga lapar. Nah, intinya teman-teman, kita siap dengerin. Bapak Ibu yang di Instagram, Facebook, ya, kita siap dengerin. Anda tidak rugi untuk join malam ini. Oke, Coach? Soalnya saya kalau mau nanya terus, aduh banyak sekali, Coach. Jadi kita masuk saja, ya. Coach tinggal akan bagikan materinya, kita dengarkan dan nanti kita datang tanya jawab. Sebelumnya memang kita sampai jam 8.30, kalau memang Coach nanti harus leave duluan, it's okay, nanti kita akan bicara lebih jauh. Beliau itu juga penulis buku bestseller, ya, so be ready. Waktu dan tempat, monggo Coach. Mas Rudi, terima kasih. Baik Bapak Ibu, selamat malam, salam kenal Bapak Ibu semua. Teman-teman yang ada di Instagram, IG Live, juga silakan langsung boleh bergabung. Linknya untuk masuk ke Zoom sudah diberikan di IG-nya Mas Ruby. Baik. Bapak Ibu, topik kita malam ini seperti request dari Mas Ruby, topik kita malam ini kita akan ngomong tentang strategi menjalankan dan mengembangkan bisnis dan karir di masa new normal. Ya, secara garis besar, secara umum, saya akan ngomong tentang bisnis. Untuk karir saya akan nyinggung juga. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan saja. Jadi strateginya apa sih menjalankan dan mengembangkan bisnis dan karir di masa new normal? Jadi Mas Ruby sudah berikan kisi-kisinya, kira-kira apa yang perlu dibagikan di sini. Jadi saya akan bagi ke dalam 3 poin. Poin yang pertama ngomong tentang pola pikir. Jadi segala sesuatu mulainya dari pola pikir terlebih dahulu. Kemudian setelah pola pikir, kita akan ngomong tentang bisnis. Jadi kalau ditanya, bisnis apa sih yang booming saat ini? Nanti saya akan perlihatkan beberapa bisnis-bisnis, tentunya bukan sekedar memperlihatkan, ini ada risetnya, ini ada surveinya, jadi nanti saya akan perlihatkan kepada teman-teman, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman tentang bisnis apa yang sebaiknya atau mungkin bisa ditekuni di masa saat pandemi seperti ini. Kemudian poin yang ketiga, kita akan ngomong tentang strategi apa yang bisa kita lakukan. Jadi ada 3 poin. Nah, kalau tadi seperti kata Mas Ruby, ini kelas berat, saya akan usahakan untuk buat jadi seringan mungkin. Jadi supaya gampang dicerna. Karena saya ingat salah satu pesan dari ayah saya, dia ngomong, kalau ketika kamu menjelaskan dan bagi orang lain masih terasa sulit, berarti kamu belum menguasai ilmumu. Wow, oke. Jadi kalau kamu sudah menguasai ilmumu, kamu bisa mencari cara bagaimana caranya untuk menjelaskan dengan mudah, supaya bisa dipahami oleh pendengarmu. Kira-kira begitu. Siap, betul. Setuju sekali. Setuju sekali. Ya. Jadi saya sharing screen, Bapak Ibu. Oke. Mas Ruby sudah kelihatan ya? Ya, sudah Coach. Ya, baik. Bapak Ibu kalau mau mencatat silakan. Kalau Bapak Ibu mau foto juga screenshot silakan. Tidak usah khawatir, nanti untuk PDF-nya saya akan sharingkan kepada Mas Ruby. Saya akan teruskan kepada Mas Ruby. Siap. Yang pertama kita ngomong tentang pola pikir. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat, pola pikir saya ambil dari filosofi Tiongkok. Itu ada 2 aksara di situ. Betul. Wei dan Qi. Jadi kata krisis itu kalau di aksara bahasa Tiongkok itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu Wei dan Qi. Nah,
Way artinya apa? Way artinya a time of danger. Jadi krisis itu akan menjadi bahaya ketika orang-orang tidak bisa mengantisipasi atau mengikuti perubahan yang terjadi. Jadi memang betul ketika dikatakan bahwa akan jadi krisis, akan menjadi bahaya ketika tidak bisa kita antisipasi atau tidak bisa kita ikuti perubahannya. Sementara suku kata berikutnya, Ci, itu artinya a time of opportunity. Itu artinya bisa menjadi suatu kesempatan bagi orang-orang yang bisa melihat tren, yang bisa mengikuti perubahan. Jadi secara sederhana dikatakan atau dijelaskan bahwa Bapak Ibu bisa lihat sekarang, walaupun kita ngomong tentang pandemi saat ini, banyak yang mengatakan bahwa bisnis banyak yang tutup, bisnis banyak yang bangkrut, atau bisnis bahkan menurun. Tetapi kalau kita lihat, ada beberapa bisnis-bisnis tertentu, nanti di poin kedua bisa kita lihat bahwa ternyata bisnis tertentu tersebut booming. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apakah kita bisa mengikuti atau tidak perubahan yang terjadi saat ini? Jadi kalau kita ngomong saat ini adalah new normal, kita sudah tidak akan kembali lagi kepada old normal, Bapak Ibu. Jadi akan sia-sia mengharapkan dalam waktu 1-2 bulan kemudian keadaan akan balik seperti dulu, enggak, Bapak Ibu. Sudah terjadi perubahan perilaku. Sudah terjadi pergeseran nilai-nilai, Bapak Ibu. Bahkan saat ini ketika kita belajar, bisa jadi mungkin ketika kita lakukan survei, bisa jadi 30-40% akan mengatakan sudah nyaman dengan cara belajar atau cara bekerja seperti ini. So true. Ya, bisa jadi dulu ketika orang mengatakan bahwa saya punya aset, akan bagus kalau punya aset, bagus kalau punya banyak properti. Nah, sekarang bisa jadi properti tersebut ketika dijual atau disewakan sudah tidak laku. Karena anak-anak milenial atau bahkan generasi Z sekarang mengatakan, ngapain harus punya? Lebih baik saya sewa saja. Uang yang saya punya, saya pakai untuk traveling. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, bisa terjadi pergeseran-pergeseran atau perubahan perilaku akibat dari pandemi saat ini. Ya. Nah, jadi yang paling penting Bapak Ibu, kenapa kita ngomong pola pikir, adalah kesiapan kita untuk bisa mengikuti perubahan tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ciri-ciri 4 fase perubahan. Ciri-cirinya seperti apa? Jadi kita perlu tahu ciri-cirinya seperti apa, kita ada di area mana, supaya kita bisa antisipasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, perubahan yang kita alami sekarang itu ada 4 fase. Nah, nanti pertanyaannya, kita semua ada di fase mana? Fase yang pertama itu adalah fase denial. Denial itu artinya menyangkal. Menyangkal mengatakan bahwa, nggak terjadi apa-apa. Kita aman-aman saja. Kalaupun terjadi perubahan, ini hanya sebentar. Nah, jadi fase denial itu adalah menganggap bahwa tidak terjadi apa-apa. Kalau boleh selamanya keadaannya tetap seperti ini. Nah, itu fase denial. Menyangkal bahwa sedang terjadi sesuatu. Berikutnya adalah fase resistance. Fase resistance, dia sudah mulai sadar. Wah, kok sudah 1 bulan pandeminya tidak berakhir-berakhir ya? Kok PSB, pembatasan sosial skala PSSB, tidak dibatasi, tidak tidak selesai-selesai. Nah, jadi dia sudah mulai sadar, tapi di situ dia marah-marah. Dia menolak ketika terjadi perubahan. Jadi dia marah, dia cemas, depresi, cari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Pokoknya intinya kamu yang salah. Pokoknya orang di luar dirinya sendiri, orang lain yang salah. Fase ketiga itu adalah fase eksplorasi. Setelah 2-3 bulan, mau tidak mau, dia berubah
dia berubah menyesuaikan diri, dia berubah mencari cara, strategi, beradaptasi. Jadi kalau kita ngomong dulu misalnya salah satu contoh profesi, kalau dulu seorang pilot bisa mengantongi puluhan juta setiap bulannya. Tapi di masa saat ini ketika airline tidak beroperasi, mau tidak mau beberapa di antara mereka harus banting setir. Pilihannya adalah apakah tetap di resisten atau apakah sudah mulai mengeksplor. Nah, kalau explore itu masih coba-coba, trial error. Belum tahu polanya. Masih coba sana, coba sini. Pokoknya intinya masih bingung. Segala sesuatu dilakukan, belum ketemu pola. Nah, terakhir Bapak Ibu adalah fase komitmen. Kalau ngomong tentang fase komitmen, ini sudah mulai situasi kondisi dia sudah mulai mengetahui pola, memahami tren, dan dia sudah mulai fokus. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, saya punya kuis untuk Bapak Ibu. Minta tolong Bapak Ibu isi surveinya, supaya kita bisa tahu saat ini kita masing-masing dari kita itu ada di tahapan atau fase yang mana. Tidak usah khawatir, saya tidak akan tahu ini punya siapa, ini jawaban siapa. Jadi nanti Bapak Ibu silakan langsung jawab saja. Jawab sejujur-jujurnya. Nanti dari situ kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan di masing fase tersebut. Oke. Nah, caranya Bapak Ibu adalah silakan Bapak Ibu buka di browsernya Bapak Ibu dan Bapak Ibu ketikkan di situ menti.com. Menti.com. Silakan. Saya juga akan masuk Bapak Ibu ke situ. Ya, sudah Coach. Saya persiapkan sebentar Mentimeternya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk di menti.com-nya, Bapak Ibu bisa masukkan angka kode yang ada di situ. Kodenya itu 152863. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu pilih, hanya bisa dari 4 itu, Bapak Ibu pilih salah satu saja. Saya akan tampilkan jawabannya kepada Bapak Ibu. Oke, harusnya Bapak Ibu sudah bisa melihat layar saya. Baru satu orang yang mengisi, Bapak Ibu. Ya. Coach, ini ada first explore, first kemudian ada tambahan select an option. Kita cukup satu langsung disubmit ya Coach ya? Iya, satu saja. Oke. Jadi pilih satu saja. Ya, sudah. Thank you for your participation. Yes. Oke, sudah 3 orang yang menjawab. Kalau Bapak Ibu ada kesulitan, Bapak Ibu boleh chat atau Bapak Ibu boleh langsung tanyakan saja. Jadi masuk ke menti.com, pakai kodenya 152863. Lalu Bapak Ibu masuk, ada 4 pilihan. Nah, dari 4 pilihan tersebut, Bapak Ibu silakan pilih salah satu dan submit. Hasilnya akan kelihatan di layar Bapak Ibu saat ini.
Yes. Mas Ruby, itu sepertinya chatnya private, Oh, mungkin sorry, share sorry. ke semua. Ya, Mas. Ya, oke, saya Terima ulang kasih. ya. Iya. Ya, sudah, Coach. Oke. Siap. Oke. Wah, menarik. Betul, Coach. Iya. Masih ada lagi? Kalau sudah, kita langsung bahas saja. Ini menarik ya. Ternyata masih ada di oke. Berarti di urutan pertama itu menjawab di fase eksplorasi. Eksplorasi itu coba-coba. Coba sana, coba sini, berusaha cari pola, kenali trennya seperti apa, itu ya. Mhm. Kemudian yang kedua, urutan kedua itu masih ada yang di masa penolakan. Menolak, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam gitu ya. Ya. Urutan ketiga itu oke, good. Sudah ada yang sampai sudah kenali pola, sudah mengetahui trennya seperti apa, sudah mulai menikmati keadaan, dan yes, yang terakhir denial. Oke. Masih ada lagi yang mau menjawab atau sudah, Mas Ruby? Sepertinya ini harusnya ada 4 orang lagi sih, 4 sampai 6 orang lagi seharusnya. Ya. Mungkin kita kasih waktu 30 detik, Coach. Oke, siap, silakan. Terus sambil lihat. Nah, nyambi teman-teman, bener banget sih, Coach. Memang tidak mudah untuk move on. Nah, ini bahkan ada baru masuk nih. Ya. Oke, ini Bapak Ibu yang baru masuk, ya, itu dicoba untuk masuk ke menti.com. Ada di chat ya Bapak Ibu? Sebentar. Oke. Masuk di menti.com, kemudian pilih salah satu, cukup yang di kolom 1ST atau first, kemudian di submit. Untuk kita melihat bagaimana kita secara pribadi berada di fase apa saat ini, untuk bagaimana kita menyesuaikan di masa new normal. Kodenya 152863. Ya. Oke, mungkin kita lanjut saja dulu ya, Coach. Baik, kita lanjut ya. Ya. Oke. Kalau sudah, ini menarik ya, fase eksplorasi. Baik, saya stop, kemudian saya lanjut sharingkan materi. Oke. Nah, jadi kalau kita sudah tahu, kita bisa identifikasi kita ada di area yang mana, nah harusnya dengan mengetahui bahwa kita berada di area yang mana, kita bisa merancang strategi. Nah, ini secara umum, Bapak Ibu, strategi apa sih kalau kita ada di masing-masing fase tersebut? Kalau kita masih di fase denial, nah itu kalau bagi ini ada dua, apakah kita sebagai individu atau kita sebagai seorang leader. Ya. Kalau kita sebagai seorang individu, yang perlu kita lakukan adalah cepat-cepat sadar. Ya. Jadi segera bangun, segera lakukan sesuatu. Kalau kita sebagai seorang leader, Bapak Ibu, nah, ini yang penting adalah komunikasi rutin, terus beri pemahaman apa yang harus kita lakukan dan mengapa. Nah, ini memang tugas yang paling berat bagi seorang leader, karena ini fase di mana ketika berubah dan dia harus bisa meyakinkan atau harus bisa mempengaruhi anggota timnya supaya mau ikut untuk bergerak. Ya, tapi bisa diatasi dengan tadi komunikasi rutin dan beritahu apa dan mengapa. Kalau kita ada di fase resisten itu penolakan. Nah, kalau kita sebagai seorang individu, segera latih. Jangan apa-apa selalu cari kambing hitam atau menyalahkan pihak lain atau mencari pihak ketiga yang bisa disalahkan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah berusaha fokus pada solusi. Jadi misalnya contoh, ya udah, sekarang sudah terjadi pandemi terjadi di sekitar kita, ya apa yang harus kita lakukan? Apa yang besok pagi ketika saya bangun mulai saya lakukan?
Nah, fokus pada solusi. Kemudian yang kedua, kalau kita sebagai seorang leader, nah di sini ketika terjadi penolakan, pasti anggota tim pada stres, frustasi, takut, kecewa, khawatir. Nah, Bapak Ibu yang paling penting sebagai seorang leader itu melakukan yang namanya active listening. Lebih punya empati. Ya. Sekaligus juga kita mengekspresikan perasaan kita. Bahwa sama kok, saya juga khawatir, saya juga takut, saya juga cemas. Tapi tidak perlu khawatir, kita bisa melalui ini bersama-sama. Seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, itu tugas sebagai seorang leader. Kalau kita di fase ketiga, explore. Nah, just do it. Kalau kita di explore, ya udah lakukan saja. Jangan terlalu banyak ide, teori, konsep, macam-macam, tapi tidak pernah kita praktekin. Di fase eksplorasi, ya udah lakukan saja. Besok pagi bangun, ya udah saya keluar, saya lakukan aktivitas yang harus saya lakukan. Saya harus ketemu orang, saya pergi telepon orang atau apapun itu. Nah, sebagai seorang leader, kalau kita di fase eksplorasi, fokus kita jangan panjang-panjang. Jangan ngomong tentang target 1 tahun. Karena kalau ngomong target 2020, pasti kacau balau, pasti berantakan. Nah, tetapi yang paling penting sebagai seorang leader, adjust kembali fokusnya. Jadi, ngomong bulan per bulan. Ngomong tentang target bulan per bulan. Ngomong tentang goal atau target jangka pendek. Ya. Dan di fase eksplorasi ini, yang paling penting Bapak Ibu adalah jangan lupa belajar keterampilan baru. Jadi pertanyaan saya Bapak Ibu, 3 bulan lalu atau 4 bulan lalu dengan sekarang, kalau tidak ada keterampilan baru yang kita miliki, berarti sayang sekali. 4 bulan itu terbuang percuma. Terakhir, Bapak Ibu, di fase komitmen, selamat. Beberapa Bapak Ibu tadi ada yang menuliskan saya sudah di fase komitmen. Ya, berarti kalau sudah di fase komitmen, Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, tinggal diperbaiki atau disempurnakan. Ya. Jadi perbaiki saja, sempurnakan saja, supaya jadi lebih efisien, jadi lebih efektif, lebih tepat sasaran. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kalau Anda sebagai seorang leader, ya udah, di fase ini sudah mulai buat target jangka panjang. Sekaligus jangan lupa apresiasinya, karena sudah melewati fase eksplorasi. Nah, kira-kira ini adalah 4 fase Bapak Ibu yang saat ini kita semua, Bapak Ibu, saya mengalami. Masalahnya adalah apakah kita mau tetap di fase tersebut atau kita mau segera berpindah ke fase berikutnya. Syukur-syukur dalam beberapa minggu atau dalam beberapa bulan ke depan, kita semua sama-sama sudah berada di fase komitmen. Ya. Itu poin pertama, Mas Ruby, Bapak Ibu, teman-teman semua. Poin pertama ngomong tentang pola pikir yang harus kita miliki di masa pandemi saat ini. Jadi kita sama-sama melihat satu hal yang sama. Tinggal Bapak Ibu, Anda mau lihat dari sisi mana? Apakah saat ini menjadi masalah? Apakah saat ini menjadi kambing hitam? Atau apakah saat ini menjadi sebuah solusi atau jalan keluar? Nah, balik lagi semuanya kembali ke pola pikir kita. Seperti dari filosofi Tiongkok tadi, Wei dan Qi, Bapak Ibu. Bahaya memang bahaya kalau kita tidak mampu antisipasi. Akan jadi peluang kalau kita mampu melihat tren atau polanya dan mengikuti perubahan tersebut. Itu untuk poin pertama, Bapak Ibu. Mas Ruby, kalau ada pertanyaan silakan boleh. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Sambil mungkin run through dulu kali ya, Coach. Nanti kalau ada yang pertanyaan, Bapak Ibu silahkan tulis di chat. Nanti kita discuss setelah presentasi dari Coach Putra. Baik, saya lanjut. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini bukan survei saya, Bapak Ibu. Ini sumbernya saya cantumkan di bawah situ dari Inventur. Nah, jadi kita perlu memahami tahapan peristiwa waktu yang terjadi. Jadi istilahnya kalau kita ngomong tentang all normal, Bapak Ibu, itu berarti sebelum pandemi. Berarti kita ngomong tentang mungkin bulan Januari atau Februari. Ya. Itu bisnis berjalan seperti biasa. Itu all normal, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, sales-nya bagus. Ya, orang-orang positif. Tapi begitu masuk bulan Maret, Bapak Ibu ke sini, nah itu yang kita sebut sebagai new normal, survival mode.
apa yang terjadi dengan sales atau penjualan kacau balau, Bapak Ibu. Kayak roller coaster, udah naik, turun ke bawah. Ya. Nah, saat ini kurang lebih kita ada di fase new normal itu, Bapak Ibu. Kita harus bisa survive. Ya. Nah, tujuannya kita bisa survive, Bapak Ibu, secepat mungkin kita bisa pindah ke fase komitmen, kita punya keterampilan baru, kita punya skill baru, kita punya set of skills yang bisa kita pakai untuk masuk ke next normal, Bapak Ibu. Jadi ketika masuk kepada next normal, yang mungkin dalam waktu setahun, 2 tahun, kalau di situ dikatakan ketika vaksin COVID ditemukan, Bapak Ibu, dan diproduksi secara massal, yang mungkin masih butuh waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Nah, di masa seperti itu, nah itulah yang kita sebut sebagai next normal, recovery dan growth mode. Artinya kita sudah mampu menyesuaikan di saat seperti ini dan kita kembali ke bisnis as usual. Yap. Back to business. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, nah, di saat-saat seperti ini, balik lagi seperti tadi yang disampaikan, bahwa Wei atau Qi, tergantung kita bisa lihat kesempatan atau tidak. Nah, ini juga source-nya dari InVenture, Bapak Ibu. Di situ, kalau Bapak Ibu lihat, ada bisnis-bisnis yang fall, ada yang rise, ada yang di antara. Nah, jadi maksudnya kalau Bapak Ibu lihat di situ, the fall ada high, ada moderate. Kalau yang high, itu adalah yang dampaknya kena paling parah. Jadi kalau dia fall, dia jatuh, dia terjun bebas, yang dampaknya paling parah. Kalau moderate, itu tidak terlalu, Bapak Ibu. Ya, sama juga kalau yang rise, kalau dia yang high, itu adalah yang di saat seperti ini yang jadi primadona. Ya, kalau moderate, ya so-so, Bapak Ibu. Kalau between, ya di antara itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, seperti yang kita pahami, hotel, tourism, airlines, meeting, event organizer, bar, resto, cinema, olahraga, yang kumpulnya banyak orang sekaligus berkumpul bersama, itu terdampak sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di satu sisi yang di sisi kanan, Bapak Ibu bisa lihat logistik, grocery, diantar ke rumah, Bapak Ibu, food delivery, ya, bekerja dari rumah, remote working, dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi primadona saat ini. Jadi kalau remote working, Bapak Ibu, nah ini juga kalau kita ngomong hotel-hotel yang mampu membaca situasi dan kondisi, akan fokus kepada remote working. Jadi mulai menawarkan paket-paket di mana kita tinggal 30 hari dengan harga tertentu, nah, kita bisa menikmati, tidak diganggu, kita bisa bekerja dengan leluasa di situ. Nah, hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Dan kalau di between, education, banking, agriculture, insurance, dan lain sebagainya itu di tengah-tengah. Jadi ini memberikan gambaran supaya Bapak Ibu kira-kira punya ide, sekiranya kalau saya pingin supaya bisa survive, ataupun supaya saya bisa melihat peluang-peluang baru, nah peluang apa Bapak Ibu bisa lihat dari hasil riset ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat, ini juga sama, Bapak Ibu bisa lihat perubahan dalam biaya hidup, ya, expense, living expense, berkaitan dengan COVID-19, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ya, increase ini khususnya di Indonesia. Kalau yang increase, Bapak Ibu bisa lihat sanitary goods, ya, masker, hand sanitizer, dan lain, baju APD, dan lain sebagainya. Nutrisi, ya, vitamin, Bapak Ibu, dan lain sebagainya. Ya, deterjen, ya, medicine, dan lain sebagainya. Sementara kalau Bapak Ibu lihat yang biayanya berkurang, itu makan di luar, ya, melakukan kegiatan di luar, entertainment, dan lain sebagainya. Itu menurun, Bapak Ibu. Ya. Jadi kira-kira dari sini Bapak Ibu bisa punya gambaran, kira-kira kalau saya mau melakukan bisnis, ya kira-kira bisnis apa yang sepertinya saat ini menjadi peluang. Yap. Nah, hanya saja Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ingat, kalau Bapak Ibu lihat Bapak Ibu seperti ini, membedakan satu dengan yang lain, susah Bapak Ibu. Karena semua orang berwarna-warni. Nah, jadi pertanyaannya adalah, ketika Bapak Ibu memutuskan untuk fokus pada satu bidang
atau pada satu industri, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membuat Bapak Ibu unik, spesial, atau berbeda dari kerumunan? Kalau Bapak Ibu menjadi seorang reseller, apa yang membedakan Bapak Ibu dengan reseller lainnya? Kalau Bapak Ibu fokus kepada jasa kurir, apa yang membedakan jasa kurir Bapak Ibu dengan jasa kurir lainnya? Dan lain sebagainya. Jadi kalau kita istilah yang kita kenal Bapak Ibu unique selling point. Apa yang membedakan Bapak Ibu dari pesaing-pesaing atau kerumunan di luar sana? Nah, itu kalau kita ngomong secara bisnis, Bapak Ibu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau saya lanjut, Mas Ruby? Dilanjut dulu Coach. Untuk Bapak Ibu yang mau interaktif nanti raise hand ya di Zoom-nya biar nanti bisa langsung aja. Langsung mumpung ada sumbernya ini. Monggo Coach dilanjutkan. Siap. Baik. Nah, kalau tadi yang pertama kita sudah ngomong pola pikir. Yang kedua, kita ngomong tentang bisnis apa. Nah, yang ketiga, strategi. Nah, kalau ngomong tentang strategi, Bapak Ibu, strateginya karena strategi nomor 3, ya strateginya juga ada 3. Apa saja strateginya, Bapak Ibu? Strategi yang pertama itu adalah kita ngomong tentang maintain database, Bapak Ibu. Oke. Dalam bisnis apapun Bapak Ibu, ya. Dalam bisnis apapun Bapak Ibu pasti punya pelanggan. Nah, di saat-saat seperti ini, nah, jadi strateginya adalah Bapak Ibu di saat-saat seperti ini jangan sampai pelanggan, nasabah, klien, customer-nya Bapak Ibu berpindah ke lain hati. Nah, jadi strategi yang pertama Bapak Ibu adalah maintain database. 1, supaya mereka tidak berpindah ke lain hati. Dan yang kedua Bapak Ibu adalah di saat-saat atau situasi kondisi seperti ini, Bapak Ibu harus lakukan lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, bahkan dalam beberapa hal harus jadi lebih murah. Salah satu contohnya kalau kita ngomong tentang industri pelatihan, nah, di saat seperti begini, dengan berjejalnya begitu banyak informasi, nah, dengan mudahnya mendapatkan akses tentang pendidikan ataupun pelatihan Bapak Ibu, nah, bisa jadi kalau Bapak Ibu bikin survive, Bapak Ibu harus melakukannya lebih murah dibandingkan dengan tatap muka langsung. Right. Jadi Bapak Ibu, contohnya, saya berikan beberapa contoh Bapak Ibu, maintain database, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa klien-klien saya adalah banyak di B2B atau di korporasi, BUMN, swasta. Nah, agar mereka tidak berpindah ke lain hati, saya tetap perlu menjaga mereka. Caranya bagaimana? Salah satu caranya adalah 2 bulan yang lalu, Bapak Ibu, saya punya program 3S. 3S itu Monday Spirit, hari Senin kita ngomong tentang motivasi, hari Rabu, Wednesday Solution. Hari Rabu ngomong tentang topik-topik sales, marketing, bisnis. Hari Jumat, Friday Success. Hari Jumat ngomong tentang kepemimpinan, leadership, management. Saya lakukan itu 2 bulan, Bapak Ibu. Senin, Rabu, dan Jumat. 2 bulan kemarin di bulan Mei dan Juni. Nah, itu saya lakukan, Bapak Ibu, untuk mengingatkan kepada pelanggan saya, kepada klien saya, bahwa saya masih hidup. Jangan sampai mereka berpikiran di saat situasi kondisi seperti begini, saya sudah nggak ada. Nah, jadi maintain database, ingatkan mereka bahwa saya selalu ada. Ya, jadi saya buat program itu Mei dan Juni. Kebetulan di bulan ini hanya 1 minggu 1 kali, yaitu setiap Rabu. Karena jadwal dan karena ada program harus membuat video pembelajaran selama 45 episode. Nah, jadi akhirnya jadi 1 minggu 1 kali. Nah, ini salah satu contoh bagaimana saya memaintain database saya. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu, yang saya lakukan di situasi dan kondisi seperti ini adalah dulu kalau klien-klien, banyak klien-klien dari hotel. Nah, di saat situasi kondisi seperti begini, saya datang, ketemu lagi, menghubungi mereka dan menawarkan free konsultasi, free mentoring. Apa yang bisa dilakukan oleh hotel mereka di dalam situasi dan kondisi seperti ini. Nah, ini salah satu cara bagaimana saya memaintain database saya.
Ya, jadi kalau dulu sama-sama menikmati cuan, sama-sama menikmati untung bersama-sama, di saat seperti begini jangan kita lupakan. Ya, jadi kita tetap menjaga mereka supaya tidak pindah ke lain hati. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat, bukan hanya saya Bapak Ibu, tetapi yang saya catat juga beberapa pedagang Bapak Ibu. Beberapa pedagang di pasar kalau Bapak Ibu mengamati, mereka berusaha memaintain database orang-orang yang belanja dengan cara buat WhatsApp group. Ya, jadi mereka menawarkan kepada komunitas, kepada klaster rumah, Bapak Ibu tidak perlu ke pasar. Setiap hari seminggu, Senin, Rabu, Jumat, saya akan antar pesanan Bapak Ibu. Yang penting malam sebelumnya sudah di-list dan di-submit. Nah, itu salah satu Bapak Ibu walaupun sepele, tetapi itu sangat membantu. Dan itu salah satu cara mereka memaintain database. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat juga di banking Bapak Ibu, beberapa banking menaikkan limit untuk transfer, jadi supaya orang tetap stay at home. Beberapa bank juga punya aplikasi atau program, kalau kita mau transfer tidak usah pencet-pencet mesin ATM, tapi lewat aplikasi di handphone kita bisa transfer atau kita bisa bahkan ambil uang di ATM. Nah, itu adalah hal-hal yang dilakukan Bapak Ibu untuk maintain database. Berikutnya Bapak Ibu, selain maintain Bapak Ibu, saat-saat seperti ini adalah strategi kita untuk expand database. Expand database orang-orang atau customer, cluster, klien, pelanggan yang belum pernah kita sentuh sebelumnya, ini saatnya untuk kita bersilaturahmi kepada mereka Bapak Ibu. Untuk saatnya kita mengatakan hai. Kalau Bapak Ibu lihat, brand-brand ternama, brand-brand terkenal, tas, pakaian, baju, sepatu Bapak Ibu, yang mereka lakukan adalah mereka memproduksi produk-produk sanitizer, walaupun itu bukan bidang atau area mereka. Tujuannya apa Bapak Ibu? Saatnya mereka untuk expand database di luar dari database yang selama ini menjadi pelanggan mereka. Jadi di expand database, apa yang harus dilakukan? Pikirkan, identifikasi segmen yang belum tersentuh, dan yang kedua saatnya Bapak Ibu edukasi dan bangun brand awareness. Jadi kembali lagi contoh program 3S, Spirit Solution Success, itu salah satu cara saya bangun awareness dan saya branding untuk pelanggan publik atau pelanggan perorangan. Supaya nanti ketika kembali Bapak Ibu kepada entah new normal atau next normal, mereka sudah mengenal saya dan bisa mereferensikan atau masuk ke perusahaan. Nah, itu yang kita sebut sebagai expand database. Nah, di sini banyak sekali contoh-contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau lihat beberapa perusahaan melakukan expand database, misalnya travel logistik. Di saat seperti ini tidak memungkinkan travel untuk beroperasi. Jadi apa yang dilakukan? Mereka beralih profesi, bekerja sama, berkolaborasi untuk menghantar paket. Jadi bukan lagi menghantar penumpang, tapi sekarang menghantar paket, Bapak Ibu. Toh mereka sudah punya armadanya. Itu yang disebut sebagai expand database. Ya, kalau dulu penumpang setia dengan rute tertentu, sekarang semua orang bisa mereka layani yang ingin menghantar paket. Kemudian Bapak Ibu, produk-produk beauty, kalau Bapak Ibu lihat sekarang produk-produk beauty kalau kita lihat bukan cuma beauty-nya, tapi mereka juga sudah memproduksi produk-produk selain beauty adalah produk berkaitan dengan sanitasi. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat expand database work from hotel. Nah, jadi kalau dulu hotel-hotel mungkin kliennya itu adalah instansi atau perusahaan, sekarang kalau sekarang fokus atau pelanggan atau masyarakat di sekitar hotel tersebut, mereka melayani untuk delivery food. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat ada resto experience home. Nah, jadi resto-resto ketika ditutup kemarin, ya mereka tidak putus akal, mereka buat. Ya udah, Bapak Ibu daripada Bapak Ibu datang ke resto, kami bawa masakan resto tersebut
Bapak Ibu bisa nikmati seperti makan di resto di rumah Bapak Ibu. Nah, itu adalah contoh-contoh expand database. Nah, dan satu lagi kalau Bapak Ibu pengguna Facebook, Bapak Ibu bisa lihat strategi mereka. Kalau Facebook itu penggunanya Bapak Ibu adalah generasi baby boomers atau generasi X. Nah, tetapi apa yang terjadi di saat seperti ini, mereka meluncurkan yang namanya Go Gaming. Nah, kalau kita lihat yang main-main game, anak-anak millennials atau bahkan generasi Z, Bapak Ibu. Nah, itu cara mereka bagaimana expand database. Nah, kemudian, yang ketiga, Bapak Ibu, explore new opportunity. Nah, kita explore apa kesempatan baru yang bisa kita lihat. Prinsipnya Bapak Ibu, apapun yang mau Bapak Ibu lakukan, bukan cari produknya terlebih dahulu. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu cari masalah apa. Segala sesuatu itu mulai dari masalah. Percuma Bapak Ibu punya produk, tapi tidak ada orang yang membutuhkan produk tersebut. Tapi ketika Bapak Ibu lihat orang-orang di sekitar Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu sediakan solusinya, nah produknya bisa laku Bapak Ibu. Ya. Sama juga kalau Bapak Ibu, kalau kita lihat banyak sekali platform online, jual beli online, itu kan dulu asal mulanya Bapak Ibu orang bertransaksi, tetapi banyak dicurangi. Ya, orang sudah transfer duit, tetapi habis itu barang tidak datang. Nah, jadi platformnya kenapa bisa ramai Bapak Ibu? Karena si pendiri atau owner melihat bahwa, wah, saya jadi pihak ketiga aja. Orang kirim uang, sebelum barang sampai, uang tidak akan masuk ke rekening si penjual. Nah, itu kan ada masalah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu hadir di situ menjadi solusi. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang explore new opportunity, Bapak Ibu lihat masalah apa, identifikasi, baru setelah itu cari produknya. Jadi Bapak Ibu bisa jadi Bapak Ibu buat pasar baru, bisa jadi Bapak Ibu target kebutuhan baru, dan Bapak Ibu bahkan bisa bangun produk baru. Jadi beberapa contohnya masuk di kategori ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat, orang suka traveling Bapak Ibu, tetapi di saat seperti begini tidak bisa traveling. Nah, apa yang dilakukan? Ada program VR, Virtual Reality Tourism. Jadi Anda duduk saja di rumah, tapi Bapak Ibu dengan menggunakan komputer atau laptop, atau bahkan gadgetnya Bapak Ibu bisa merasakan seolah-olah Bapak Ibu traveling ke daerah tertentu. Ya, itu explore new opportunity. Atau Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, ada mall dijadikan rumah sakit. Itu mungkin juga termasuk explore new opportunity. Dan kalau kita lihat, banyak sekali Bapak Ibu, hotel tidak bisa beroperasi, tapi ada hotel Bapak Ibu, alih-alih daripada memang dia tidak beroperasi, daripada dia mem-PHK karyawan, dia mengajak karyawannya bercocok tanam. Hasil bercocok tanam dipakai untuk membiayai hidup karyawannya. Nah, itu explore new opportunity. Jangan-jangan setelah pandemi berakhir, Bapak Ibu, bukan lagi fokusnya di hotel, tapi fokusnya di bercocok tanam, Bapak Ibu. Berarti sifatnya pivot ya, Coach ya? Mohon maaf. Ya. Betul. Kemudian yang saya kenal, Bapak Ibu, ada EO, event organizer, di saat seperti begini sepi, tetapi di saat situasi kondisi seperti begini, dia melihat tren, alat-alat kesehatan, alat pelindung diri. Nah, itu lagi tren. Nah, yang terjadi adalah dia memasuki pasar atau industri tersebut dan memperoleh hasil yang bisa dikatakan menggembirakan untuk menutupi tidak beroperasinya event organizer-nya. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu yang bisa kita lakukan strategi kita untuk explore new opportunity di saat seperti ini. Nah, kira-kira Mas Ruby, Bapak Ibu semua, kurang lebih itu topik bahasan sharing hari ini Bapak Ibu. Kurang lebihnya silakan. Bapak Ibu bisa menambahkan, Bapak Ibu mungkin punya pengalaman, Bapak Ibu ada expert di hal-hal ini, silakan. Bapak Ibu boleh sampaikan dan kita saling belajar, berdiskusi di sini Bapak Ibu. Silakan, untuk materinya sudah. Ya. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan unmute kalau mau bertanya langsung sebelum nanti saya persilahkan Bapak Ibu dulu yang bertanya. Kalau saya yang bertanya banyak sekali yang saya mau tanyakan karena wah ini sesuatu yang cracking mindset ya, cracking mindset. Jadi
mumpung Coach Putra lagi di sini dengan pengalaman beliau, dengan segala sesuatu yang beliau pernah experience, saya izinkan untuk interaksi langsung bertanya, unmute, langsung tanya kendala Bapak Ibu, atau mungkin bisa sharing juga sebelum nanti saya yang bertanya. Kalau saya yang bertanya nanti nggak ini. Dan ingat, ini kalau Bapak Ibu bertanya atau menjawab atau interaksi lah dengan kami, ada satu buku yang sudah dijanjikan Coach Putra untuk dibagikan, ya. Jadi jika Anda mau mendapatkan buku itu bukunya, ya, ada di window-nya Coach Putra. Jadi kalau Bapak Ibu mau, silahkan, gitu ya. Saya mau gitu loh. Kalau enggak saya ambil nanti. Saya eman loh. Beliau juga punya buku terbaru 3M ya, Coach ya. 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 Yang terbaru itu lead manage empower your sales team for peak performance. Wow. Berarti hanya Mas Ruby yang di versi hard copy, hard copy tinggal yang ini, yang prinsip sang juara. Baik. Yang 3M sama lead manage and empower your sales team for peak performance. Nah, itu yang di ya. Oke. E-book ya, Coach ya, e-book. Ya. Oke, sudah ada kontaknya juga, Coach, nanti apakah saya boleh dikirimkan itu atau nanti di mana bisa kami akses, kontak ke siapa, biar nanti bisa saya bagikan ke teman-teman yang saya percaya teman-teman ini pasti membutuhkan buku-buku itu, terlepas dari Anda orang teknik atau bukan, orang sales atau bukan, yang jelas kita pasti butuh baca buku itu. Anyway, saya dari lulusan teknik geofisika, Coach. Dulu saya sempat di Pertamina, saya sempat di vendor oil and gas. Saya 7 tahun di oil and gas, lebih banyak di oil and gas. Pada akhirnya saya memahami dan akhirnya mengerti perkataan papa saya sejak kecil. Kebetulan saya dari Sumatera, ya, tapi kalau ditanya tentang Sumatera, saya mohon maaf, saya tidak tahu, saya lama di Papua. Orang tua saya selalu bilang begini, setinggi apapun atau apapun background kuliahmu, pelajari ekonomi, pelajari marketing and sales, karena itu dunia yang tidak pernah ada matinya, karena dunia berubah, mereka juga berubah. So, saya encourage untuk Bapak Ibu untuk belajar buku-bukunya Coach Putra. Ada beberapa yang juga saya sudah baca-baca reviewnya dan sebagainya, dan itu menarik sekali. Ya, saya juga pengen beli, Coach. Nanti bisa di-share informasinya biar kami bisa akses seperti itu. So, berhubung belum ada yang menanyakan, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sudah disubmit dari Google Form, Coach. Tetapi saya coba untuk membahasakan ulang pertanyaan-pertanyaan ini, karena memang waktu kita juga terbatas. Saya membahasakan ulang supaya jawaban dari Coach nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan. So, Coach, intinya adalah banyak sekali, baik yang dari tadi 4 fase, ada yang denial, ada yang sudah komitmen, ada yang eksplorasi, ada juga yang masih istilahnya, bahkan ada yang error ya, Coach, gamang gitu, bingung mau ngapain, denial enggak, gamang iya kan gitu. Mereka dan termasuk saya lagi betul-betul di posisi yang sekarang berpikir tentang apa yang harus saya lakukan. Karena banyak juga yang di PHK, Coach, mereka juga harus berpikir, saya tidak dapat kerja, saya harus berbuat apa. Saya punya beberapa di rumah saya, Coach, juga nampung beberapa anak-anak yang dari pagi sampai malam itu duduk belajar, kita ngobrol, kita sharing. Bahkan kami ada membangun beberapa bisnis peternakan gitu, yang memang kita lagi lihat, karena memang tadi yang Coach bagikan benar banget, orang lagi butuh dan takut keluar, jadi kita berikan servis itu. Kita punya peternakan, ya saya sebut saja ikan, begitu. Jadi kita by WA group, by posting, broadcast, kita beritahu bahwa penjualannya dengan harga lebih murah, kita sudah antar di tempat. Pivot tidak mudah untuk semua organisasi perusahaan atau bisnis atau swasta, baik BUMN maupun swasta, tergantung volume yang dimiliki masing-masing.
apa kunci utama coach bagi kita untuk berpikir atau untuk mulai bergerak atau istilahnya berpindah fase ya dari denial kemudian setidak-tidaknya ke eksplorasi lah gitu. Apa kunci utama yang harus kita tanamkan dalam pola pikir kita, berhubung coach ini juga punya latar belakang NLP, apa yang harus kita tanamkan dalam pola pikir kita untuk kita harus move on. Jangan berlama-lama di denial, supaya kita ke depannya kita bisa menemukan pivot apa yang harus kita lakukan sebagaimana strategi yang tadi coach sudah bagikan. Baik, terima kasih Mas Ruby. Ya. Salah satu yang paling penting yang kita pahami bahwa perubahan itu abadi. Nah, jadi memang kita merasa bahwa kita malas untuk bergerak, kita malas untuk berubah, kita malas, dan memang bisa dipahami bahwa yang namanya pikiran manusia itu paling malas ketika harus melakukan sesuatu yang baru. Betul. Jadi makanya yang paling gampang itu adalah kita membuat asumsi-asumsi atau generalisasi. Oh, orangnya begini, oh, orangnya begitu, hanya karena kita melihat satu atau dua hal. Ini kalau kita kaitkan ke NLP. Nah, jadi dan memang kita sadari bahwa manusia itu malas untuk keluar dari zona nyaman. Nah, jadi yang paling penting adalah pertama sadar bahwa perubahan itu abadi. Nah, kemudian yang kedua adalah satu, perubahan itu abadi. Kemudian yang kedua adalah kita harus, kenapa kita mau bergerak atau kenapa kita mau berubah, tentunya harus ada sesuatu yang kita kejar. Nah, jadi penting untuk melihat sesuatu di depan situ, apa yang mau kita capai atau manfaat apa yang akan kita peroleh. Karena kalau kita tidak melihat ada manfaat atau kita tidak mampu melihat ada sesuatu di depan sana, ibarat kalau ditanya, misalnya, Mas Ruby, yuk ayo kita ke sana. Ngapain? Ada apa emang di sana? Nah, ibaratnya kalau saya sebagai seorang leader tidak mampu menunjukkan hal tersebut, yang terjadi anggota tim saya tidak akan mau bergerak. Jadi penting bagi kita, satu, paham bahwa perubahan itu abadi. Dan yang kedua adalah kita yang harus mulai terlebih dahulu untuk berubah atau bergerak. Nah, tentunya kenapa kita harus mau berubah atau bergerak, kita harus paham bahwa ada sesuatu di depan sana yang ketika kita bergerak atau kita berubah, kita akan dapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu yang harus kita pahami. Dengan demikian, kalau kita paham hal tersebut, bahwa itu bisa mendatangkan manfaat, nah, akhirnya kita akan berubah. Nah, jadi tergantung balik lagi kepada skalanya, apakah kita individu, atau apakah kita skalanya bersama dengan tim, atau bahkan skala perusahaan yang sangat besar. Nah, penting untuk menyadari bahwa, satu, ketika kita tidak beradaptasi atau kita tidak mampu menyesuaikan diri, yang terjadi adalah kita akan ketinggalan, atau bahkan kita akan punah. Nah, jadi penting itu yang harus diingat terus, dicamkan di dalam pikiran, perubahan itu abadi. Ya, jadi mungkin banyak kalau kita lihat banyak orang yang pingin status quo, banyak orang yang pingin mempertahankan status quo, ya ketika kita ngomong kenapa dia seperti begitu, tidak usah khawatir karena yang terjadi adalah akan terjadi seleksi alam. Jadi ketika dia tidak berubah, kira-kira begitu. Jadi kalau ngomong tentang mindset-nya, satu, paham bahwa perubahan itu terus berlangsung, dan yang kedua adalah kita berubah karena kita ingin hasil yang lebih baik. Jadi tanamkan itu kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus, nah, hasilnya juga sama. Nah, jadi penting bagi kita untuk tadi ketika kita melakukan sesuatu yang baru akan menghasilkan sesuatu yang berbeda pula buat kita. Jadi itu mungkin kira-kira bisa membantu Mas Ruby punya paradigma atau mindset seperti itu. Wow, very nice. Paradigma, coach. Paradigma. Ini satu kata yang masif. Saya suka mengatakan kata-kata masif karena memang begini, coach. Saya pernah ditegur saat saya belum di BUMN waktu itu. Saya ditegur salah satu COO di salah satu perusahaan minyak dari Inggris karena saat itu saya mempunyai sesuatu yang bisa dibagikan tentang HSE, tentang Health and Safety Environment. Tetapi pada saat itu saya enggan untuk berbicara atau berubah seperti itu. Kemudian karena basic dia menjelaskan bahwa iya basic kita orang Asia itu
malu bertanya, kemudian malu berbicara, dan itu yang harus dipatahkan sama sekali seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri kita perlu banyak sekali perubahan paradigma yang masif, saya bilang. Nah, paradigma seperti apa yang harus kita miliki, Coach, di masa new normal ini untuk benar-benar kita bisa bersikap, baik itu istilahnya bahasanya kita berdampingan atau melawan COVID atau berdampingan dengan COVID dan sebagainya. Tapi intinya kan kita tidak boleh kontraproduktif. Paradigma seperti apa yang harus kita bangun setiap hari dan cara bangunnya gimana, Coach? Oke, jadi kalau kita ngomong paradigma, ada beberapa paradigma yang pas, yang bisa kita terapkan di masa seperti begini. Kalau kita ngomong yang pertama itu adalah paradigma saya adalah pelaku, saya bukan korban. Jadi kalau saya punya paradigma saya sebagai pelaku, artinya saya akan mengambil tanggung jawab untuk kesuksesan saya. Yep. Itu yang pertama. Jadi saya tidak cari kambing hitam, saya tidak menyalahkan orang lain, tetapi saya fokus pada hal-hal yang berada dalam kontrol saya sebagai seorang pelaku. Nah, jadi saya ambil tanggung jawabnya, saya bangun, saya lakukan ini, saya lakukan itu, untuk membuat saya tetap survive di masa seperti ini. Daripada menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain, mencari kambing hitam. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Betul. Paradigma yang kedua yang penting adalah saya adalah problem solver, bukan troublemaker. Problem solver artinya dimanapun kalau kita ngomong tentang bisnis, marketing, kita pasti bisa hidup kalau kita menjadi solusi bagi orang lain, apapun itu. Jadi misalnya ngomong tentang anak-anak muda yang tidak punya pekerjaan, nah kita latih mereka keterampilan komputer, bisa jadi setelah memiliki keterampilan komputer, mereka bisa mendesain. Dan ternyata di masa seperti ini, keterampilan desain itu sangat diperlukan. Daripada orang bertatap muka, tetapi banyak orang yang aktif di online, dan mereka memerlukan desainer-desainer untuk merancang strategi pemasaran supaya jadi lebih baik. Misalnya seperti itu. Jadi yang kedua adalah paradigma problem solver, bukan troublemaker, bukan buat masalah. Karena memang kita dari lahir adalah yang ketiga ya. Jadi jangan sampai kita datang malah kita datang ke sini bawa buat masalah. Betul. Kemudian yang ya. Halo, Coach. Atau harus diingatkan, tetapi kita punya mindset seperti ini. Nah, tiga mindset tersebut mindset tersebut penting untuk kita miliki di masa seperti ini. Pelaku bukan korban, problem solver bukan troublemaker. Yang ketiga adalah proaktif. Oke. Termasuk proaktif di sini adalah proaktif untuk mau belajar hal-hal baru. Oke. Jadi kalau dulu ngomong tentang sosmed, saya paling anti yang namanya sosmed. Kalau promosi di sosmed sekedar. Karena saya percaya diri bahwa ketika bertemu atau tatap muka, atau menelpon, atau berjumpa langsung, itu malah lebih produktif. Tapi ternyata di situasi kondisi seperti begini, ketika tidak memungkinkan untuk bertemu langsung, menguasai keterampilan sosial media adalah salah satu yang penting. Betul. Coach, sorry. Jadi itu adalah salah satu keterampilan. Ya. Coach, sorry, yang mindset ketiga tadi kurang terdengar. Apakah boleh diulang, Coach, yang soal proaktif? Oh iya, proaktif. Termasuk kalau kita ngomong tentang proaktif ini adalah lebih baik, lebih cepat, lebih disiplin, lebih konsisten, lebih mudah dibandingkan kompetitor kita. Termasuk proaktif juga adalah proaktif untuk upgrade ilmu, untuk belajar hal-hal yang baru. Jadi jangan sampai dulu saya tidak terbiasa menggunakan sosial media. Sekarang mau tidak mau harus terbiasa menggunakan aplikasi platform untuk ketemu online seperti ini. Termasuk juga promosi online. Yap. True. Oke, Coach, thank you banget ini jawabannya setuju. Saya setuju sekali. Nah, Coach, menindaklanjuti melanjutkan dari apa yang Coach jawab tadi, dari jawaban tadi, ini ada yang nanya, Coach, dari Rinto Tanizar.
Coach tanya, caranya bagaimana kalau mau prospek produk asuransi di korporat? Tanya lagi Coach, bagaimana cara menawarkan atau menjual ruko baru kepada konsumen? Intinya dia punya produk, dia mau masuk di pasar yang berbeda. Yang satu asuransi masuk ke korporat, yang satu jual ruko kepada konsumen. Ada trik-triknya atau kunci-kuncinya atau mungkin insight dari Coach? Baik, kalau biasanya kita ngomong jadi ada dua, satu asuransi, satu properti. Nah, termasuk di saat-saat seperti begini, kalau kita ngomong tentang asuransi, asuransi ini termasuk salah satu yang di masa seperti begini, ini trennya meningkat. Baik, Ya, betul. karena kebutuhan orang, kekhawatiran orang berkaitan dengan penyakit pandemi ini. Ya. Nah, jadi kalau ngomong tentang asuransi, kalau dulu sebelumnya ke orang per orang, sekarang masuk ke corporate. Nah, penting satu, sama seperti ketika kita berjualan ke retail atau orang per orang, tetap satu, kita harus cari tahu di perusahaan tersebut siapa PIC-nya. Ya. Itu satu. Jadi beda kalau orang per orang langsung tahu kepada kamu saya akan jual. Kalau ini kita perlu tahu siapa decision maker, siapa PIC-nya. Nah, itu harus kita pelajari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap prinsipnya adalah kita cari tahu apa yang penting bagi PIC tersebut. Dalam hal ini, PR kita jadi lebih ekstra. Jadi kalau dulu, kita langsung bisa ketemu orang tersebut tatap muka, ngobrol karena orang per orang. Kalau sekarang ke korporasi, PR kita banyak. Kita harus kepoin. Kira-kira salah satu caranya kepoin di sosial media. Cari tahu dari teman-teman kita untuk masuk atau akses ke perusahaan tersebut. Intinya adalah kita harus identifikasi siapa PIC atau decision maker ketika kita mau masuk ke korporasi. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu, selanjutnya akan lebih mudah. Karena seperti berhubungan dengan retail atau ke B2C, Ya. Poin-poin pentingnya adalah decision maker ini ketika membuat keputusan. Nah, jadi misalnya contoh, mendapatkan produk yang kompetitif, mendapatkan produk yang bisa mengcover keseluruhan karyawan dan bisa klaim lebih mudah, lebih efisien, lebih efektif, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita menawarkan kata-kata kunci tersebut yang kita pakai ketika kita menawarkan kepada yang bersangkutan. Tetap due diligence ya Coach ya? Sebelum kita pakai menawarkan kata, ya, sebelum menawarkan dengan kata-kata kunci tadi, tugas yang pertama adalah harus cari tahu atau kepoin supaya lebih mudah. Ketika kita menawarkan sesuatu, kita tahu apa yang penting bagi dia. Karena kalau kita ngomong tentang prinsip pikiran, orang akan bergerak sama seperti tadi, saya pun akan bergerak kalau saya tahu ini bisa memberikan manfaat buat saya. Nah, jadi cari tahu dulu apa yang penting bagi dia. Dan itu yang kita ngomong. Jadi misalnya contoh, gampang untuk klaim, atau bisa gampang untuk cover ketika di remote area, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata kunci itu yang kita pakai untuk mempersuasi si PIC atau decision maker. Kira-kira prinsipnya begitu. Baik. Nah, sama juga prinsipnya kita ngomong asuransi atau kita ngomong properti, menawarkan ruko, sama juga. Prinsipnya adalah siapa yang kita sasar. Nah, itu yang harus kita cari tahu dulu. Segmennya siapa. Nah, kalau segmennya nggak sesuai, segmennya kurang tepat, dia akan mengatakan produk Bapak mahal. Ya. Ya. Jadi ketika setelah sudah mencoba dan ternyata tidak ketemu jalan keluar, ya berarti dia bukan segmen kita. Bisa jadi seperti begitu. Ya. Nah, jadi tetap segmennya yang tepat, kemudian habis itu yang kedua, apa yang penting bagi dia. Misalnya contoh, kalau kita ngomong, kebetulan sebelum ini banyak broker-broker properti yang sempat kami melakukan sharing ataupun pelatihan. Nah, prinsipnya adalah mereka tetap bisa berjualan di saat seperti ini. Kata kuncinya adalah di saat-saat seperti begini, bisa jadi bagi pembeli kepada mereka adalah di saat situasi kondisi seperti ini, mereka bisa mendapatkan harga yang tidak mungkin mereka peroleh ketika situasi atau kondisi normal. Ya. Kepada pihak buyer kita harus cari tahu juga. Karena yang punya barang kan buyer.
Nah, kita harus cari tahu juga kenapa dia mau menjual. Apakah ada kebutuhan urgent mendesak tentang keuangan atau finansial dan lain sebagainya. Nah, dua belah pihak, namanya kalau kita penjual, berarti kita di tengah. Satu kalau bisa harganya setinggi mungkin, satu kalau bisa harganya serendah mungkin. Tugas kita adalah kasih balance kan? Ya. Kira-kira begitu Pak Rinto. Semoga membantu menjawab. Ya, berarti memang betul kita harus kalau yang saya pahami adalah berarti due diligence dulu ya, Coach ya. Kita due diligence, kita survei, kita mapping needs-nya. Kemudian setelah kita tahu, baru kita masuk ke teknik negosiasi yang tepat. Nah ini Bapak Ibu mau belajar teknik negosiasi, itu bisa belajar juga dari Coach Putra ini juga ada nanti. Pokoknya secara korporasi Anda mau membutuhkan bantuan, mentoring, coaching, mau itu tentang sales, management, system, NLP, itu bisa kontak beliau, ya. Juga silahkan order bukunya langsung saja ke Instagram beliau, ya, di @puteralengkong, ya. Nanti saya WhatsApp saya WhatsApp nanti website sama Instagramnya Coach Putra, sama buku-bukunya juga ada di sana, ada di. Jadi istilahnya landing page-nya Coach Putra ini sudah lengkap lah. Anda mau lihat testimoninya ada, mau lihat produknya apa, mau lihat buku-bukunya apa, kemudian latar belakang kenapa Coach Putra dan tim mendirikan Excellency Training Indonesia juga apa, dan sebagainya. Ya, pokoknya explore, pelajari. Saya bisa rekomen Bapak Ibu, terutama yang di kampus, university, mau meningkatkan, remember university itu adalah tempat atau pabrik tenaga kerja. Baik itu pengusaha, baik itu orang-orang yang akan ikut kerja ikut orang, dan sebagainya. Itu Anda adalah pencetak tenaga kerja, penerus bangsa. So, saya tidak mau jualan di sini, tapi saya percaya apa yang dibagikan Coach Putra itu masif sekali. Saya bilang masif karena bukan berarti berat tidak bisa dilakukan, tidak. Tetapi itu nilainya bukan abal-abal. Ya, di kepercayaan saya mengatakan jangan pernah taruh mutiara itu di junggur babi. Artinya jangan pernah kasih sesuatu yang berharga kepada orang atau yang menerima itu tidak menghargai benda itu. So, saya percaya kita bukan orang yang kemudian tidak menghargai apa yang sudah dilemparkan atau knowledge yang diberikan oleh Coach Putra. Jadi banyak sekali yang kita pelajari, termasuk juga tadi bagaimana mapping pasar juga ya Coach ya. Kita bisa pakai SWOT juga bisa, kemudian kita bisa pakai Canvas, model Canvas juga kita bisa bikin untuk bisnis. Nah itu di timnya Coach juga bisa coaching ya. Itu bisa ya Coach ya, betul. Nah itu silahkan tuh langsung konsultasi saja, baik itu secara personal maupun secara korporat, kontak langsung, sudah terjamin Excellency Training Indonesia ini sudah sudah terbukti gitulah. Beliau ini salah satu one of the best-nya Indonesia. Saya tidak melebihkan karena itu fakta, silahkan lihat sendiri. Faktanya bahwa bisa mendampingi sampai ke Rio tahun 2016 untuk mindset coach Olympian emas di Indo, itu bukan sesuatu atau seseorang atau tim. Beliau ini bekerja bersama tim, bukan Superman ya Coach ya. Tapi saya percaya Coach Putra bersama super tim. Seperti itu. Jadi mungkin kita sudah di penghujung kegiatan kita, tapi untuk teman-teman yang sudah join, thank you banget ya. Nanti kita mungkin akan bertemu lagi Coach kalau ada waktunya. Ada event berikutnya, baik itu berbayar, tidak berbayar ya. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang pembelajar yang terus akan mengikuti, mau belajar. Remember, kita beli iPad yang harganya mahal, tidak mungkin kita banding-banding atau taruh sembarangan. So, kalau kita bayar sesuatu, kalau kita put an effort, kita taruh usaha yang besar untuk mendapatkan sesuatu, pasti kita akan menghargai lebih lagi. Kita tidak akan mungkin menyepelekan itu. So, jangan takut soal berbayar. Jangan takut beli buku, jangan takut ikut seminar berbayar. Di sini kami komitmen untuk memberikan gratis karena untuk mendorong Bapak Ibu moving atau move on ya. Bagi teman-teman, ini move on dari denial, kita harus explore. Explore, kemudian kita komitmen untuk melakukan sesuatu, mau berubah, taruh pola pikir bahwa ada problem solver, bukan
kita bukan orang yang kalah, tapi kita adalah pelaku, kita adalah pemenang, karena dari sananya faktanya adalah kita dilahirkan sebagai seseorang yang sudah menang di antara jutaan sperma lain yang membuahi rahim ibu kita. That's the fact. So, thank you Coach. Sebelum tutup, apakah ada statement closing dari Coach Putra untuk dibagikan bagi kami untuk menyemangati, untuk bisa move on dan bergerak? Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir sama-sama sharing belajar. Harapannya yang paling penting adalah Bapak Ibu, kalau ilmu hanya sekedar diingat, ya. Tetapi yuk dari beberapa poin-poin tadi, kalau Bapak Ibu rasakan ada 1-2 manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan, silakan setelah selesai dari program atau acara kita hari ini, mulai besok Bapak Ibu secara disiplin dan konsisten. Nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2 hal saja yang bisa Bapak Ibu lakukan secara berbeda, yang bisa mendatangkan manfaat atau benefit buat Bapak Ibu, silakan dipraktekkan. Baik. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu adalah kalau dari saya, tetap sehat Bapak Ibu, kemudian tetap harus semangat, dan yang paling penting jangan lupa harus bahagia Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak bahagia atau kita stres, depresi, cemas melulu Bapak Ibu, itu terlalu banyak hormon kortisol, akhirnya kita jadi tidak produktif Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya tadi menarik Mas Ruby, kalau ditanya bagaimana sih menerapkan hal-hal tersebut setiap harinya, itu harus dilatih sih Mas, dilatih secara disiplin dan konsisten. Untuk bentuk habit baru itu minimal 3 bulan. Orang mengatakan 60-30 hari. Dilakukan secara konsisten, itu akan terbentuk habit baru. Jadi kalau bolong-bolong hari ini lakukan, besok enggak, minggu depan baru lakukan lagi, 2 minggu lagi baru lakukan, dan lain sebagainya, tidak akan terbentuk habit baru, Bapak Ibu. Jadi dilatih terus setiap hari, dan cara melakukannya adalah kadang-kadang antara pikiran dengan perbuatan, Bapak Ibu, tidak usah terlalu banyak berpikir. Yang saya lakukan adalah kadang-kadang tubuh saya bergerak tanpa pikiran saya masih malas bangun, tapi saya paksakan tubuh bergerak, akhirnya pikiran jadi mengikuti. Jadi lakukan saja, just do it Bapak Ibu, lakukan saja. Baik, thank you so much Coach untuk segala sesuatunya lah, waktunya, effortnya, beliau sampai bikinkan slide seperti ini. I really appreciate it. Terima kasih banyak menyediakan waktu bagi kami teman-teman UMKM juga untuk terus berkembang. Hopefully Excellency Training Indonesia semakin maju, semakin berkembang, semakin berdampak buat orang lain, buat perusahaan-perusahaan semakin maju, semakin membuka lapangan kerja ya, untuk Coach Putra dan keluarga juga semakin sehat selalu ya. Terus sukses Coach dengan semuanya, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah ya, untuk segala sesuatu yang diusahakan di tangan Coach, karena saya percaya itu pasti berhasil, karena banyak orang yang menunggu dan menanti ilmu-ilmu dari Coach. Ini teman-teman sudah ada beberapa yang nanya bagaimana mendapatkan buku dari Coach. Saya sudah mengarahkan melihat ke website dan juga IG. Kemudian nanti mungkin Coach bisa bagikan nomor adminnya Coach yang untuk kami sebarkan ke teman-teman yang sudah menanyakan buku. Seperti itu Coach, untuk nanti bisa mereka mengorder. Kemudian dari kami sekali lagi terima kasih banyak ya. Ini waktunya ternyata 2 jam Coach. Belum juga cukup, nanti kita akan ketemu di ya namanya kalau happy ya begini. Thank you banget, ini materi yang masif tapi dikemas dengan sangat menarik, jadi kami lebih mudah untuk mempraktekkan. Saya pribadi Ruby dari Aksara Safety Indonesia, Aksara Safety PT Mitra Jaya Profita. Saya juga bersama partner saya, kami sedang membangun untuk Fajri Bronisona. Memang kami mengalami peningkatan yang luar biasa karena kami sekarang ke arah frozen juga gitu. Betul sekali, kita harus bergerak karena memang waktu itu saya dengan partner saya gamang juga Coach, mau bagaimana ini orang nggak ada yang mau beli, orang takut COVID dan sebagainya. Ternyata kalau dengan frozen mereka memanaskan kembali karena virus itu bisa mati di suhu 56 derajat, akhirnya membuat kepercayaan yang baru kepada konsumen, dan konsumen akhirnya mau membelinya, dan tenggat untuk itu kami omsetnya meningkat 50 sampai hampir 100%, dan itu menarik sekali. Terima kasih untuk ilmunya. Saya siap mempraktekkan ini mulai besok ini. Saya udah nggak sabar untuk bikin mind mapping sama kemudian strategi bisnisnya juga untuk model kanvasnya ini. Saya sudah semangat banget. Terima kasih.
So hopefully semuanya baik-baik. Mas Ruby. Yes, Yes. gimana coach? Mas Ruby, satu Ya, ah, ya, oke coach, gimana? ya. Yang Mas Ruby ngomong tentang frozen food. Jadi prinsipnya Bapak Ibu adalah selalu punya. Jadi tadi seperti koin selalu ada dua sisi, tergantung dari sisi mana kita melihat. Mas Ruby ngomong tentang frozen food, saya teringat. Jadi kebetulan istri juga, jadi di komunitas komplek kami, istri mengkoordinir untuk untuk seafood, untuk ikan dan lain sebagainya. Wow. Nah, jadi mindset problem solver ini penting untuk diterapkan. Jadi salah satu contohnya adalah orang tidak mau membeli seafood, membeli ikan karena mereka malas untuk membersihkan. Jadi ketika datang kan utuh, seperti belum dibersihkan dalam dan sebagainya. Nah, jadi ketika di fillet itu ternyata order meningkat. Nah, jadi sebenarnya orang malas untuk membersihkan. Ya, tetapi ketika kita membantu mempermudah mereka, nah itu akhirnya jadi nanti balik lagi seperti tadi Mas Ruby sudah katakan, kayak frozen food, orang takut, khawatir. Tapi ketika dipermudah dengan frozen food, akhirnya jadi ordernya meningkat. Betul. Nah, moga-moga pemikiran seperti itu boleh menjadi boleh menjadi disiplin pemikiran kita setiap hari. Coba carikan solusi buat orang lain. Salut. Salut. Keren coach, keren. I mean, exactly. Kita fokus pada orang lain, kita fokus pada konsumen, kita fokus pada customer, ide muncul. Sangat setuju, karena kita nggak berfokus pada diri sendiri. Ada di videonya coach tadi yang pembukaan bahwa kalau kita fokus pada diri sendiri, kita hanya fokus pada diri sendiri, ya kita mandek seperti laut mati. Tapi kalau kita fokus pada orang lain, itu akan kreativitas akan muncul terus. Ya betul Pak Budi Cahyono, carikan solusi pada orang lain. So true, very true. Terkadang kalau kita berbagi juga begini kan, Coach Putra lagi membagikan solusi buat orang lain. Beliau berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman taruh di Google Form. Saya berikan kepada beliau pelajari, bikin slide lagi. Ini effortnya beliau nih luar biasa. Kemudian beliau bisa kasih insight yang akhirnya membuka, dan saya percaya ada insight-insight baru yang akhirnya ditemukan oleh coach selama mengajar. So, terima kasih sekali lagi coach, terima kasih waktunya, terima kasih ilmunya, terima kasih effortnya, terima kasih untuk segala sesuatu. Salam untuk keluarga, salam untuk teman-teman, sukses selalu ya, supaya see you on the top. See you at the top, Coach. Saya percaya Excellency Training Indonesia terus maju, terus berkembang bersama Coach Putra dan tim. Untuk itu, teman-teman, kami pamit undur diri. Jangan lupa, ya, like, follow, and subscribe. Juga ada YouTube-nya Coach. Kemudian follow Instagram-nya @puteralengkong. Nanti saya tulisannya, ejaannya saya bikin di WhatsApp. Jangan lupa juga mulai search bukunya, pelajari lebih lanjut. If you are not learning, die, it's a must. Kalau kita stop belajar, ada orang tua angkat saya di sini, Pak Samrat, beliau selalu mengatakan hidup seperti kayu sepeda, ya. Kalau Anda berhenti mengayu, Anda jatuh. Jadi jangan mengeluh, say thank you, mengucap syukur, berterima kasih. Betul banget, jangan nyalahin orang lain, tapi problem solver. So, thank you teman-teman. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Jika ada mau bertanya kepada Coach Putra, akan kami bantu. Bisa langsung juga kontak beliau di Instagram. Nanti dengan beliau waktunya yang padat, pasti beliau akan berikan waktu buat teman-teman. So, thank you. Selamat malam. Sukses selalu, Coach. Terima kasih teman-teman semuanya. Sukses selalu. Terima kasih. Mas Ruby. Yes, gimana, kita Coach? Foto bareng dong. Foto bareng. Boleh ya? Siap. Coach, mohon maaf, boleh di stop share, ya, siapin. Ya. Oke, kita foto bareng ya. Siap. Oke, kita print screen. Oke, teman-teman, minta tolong di... Oke, sekali lagi teman-teman. Sekali lagi. Ya. 1, say cheese, senyum. Oke, thank you. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Sehat, semangat, bahagia selalu. Siap. Ya,
Thank you everybody. Terima kasih Dr. Tanian, terima kasih Pak Budi, Pak Poltak, thank you, Pak Rinto, Bu Erna, kemudian ada Pak Samrat, ada Dayu Kiki, thank you.